berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Ramadan 1440 Hijriah guys, 2019 Masehi, bulan Mei tanggal 30 ya? Impor tanggal. Lagi di Bandung guys, lagi silaturahim bersama saudara Jamaluddin Asikin alias James B. Kokolomel. Sekarang sangat viral guys, kumisnya lihat guys. Sudah sekian lama dari zaman STM saya selalu barbershop oleh dia guys. Dulu bukan namanya barbershop guys, dulu cukur rambut guys. Kalau orang yang kena razia suka bolong-bolong, jadi pitak sama bulunya karena di razia, larinya suka ke bengkel cukur rambut ala James. Nah motor pasti ngomong lah bengkel. Ya kan karena habis di peruturan kudu buru, habis di peruturan kudu buru, sekarang didandanin sama tukangnya kan gitu. Di Indonesia atau di Bandung, Sundanis terkenal biasa kalau buka puasa itu bersama gorengan. Gorengan bikinan istri Jamaluddin Asikin alias James. Agak Gehu. Gehu itu singkatan toge dan tahu. Kayaknya enak guys, perlu dimakan dulu. Ditampi Bang James. Iya. Asin guys, kayaknya pengen kawin nih. Oh dia lagi kawin. Bagaimana kesannya pas ingat ini Mbak? Kumaha kesan-kesannya? Awal dari desain menjadi seorang arsitek di salah satu instansi perusahaan, terus Anda bisa dibilang Mantap melangkah ke area entrepreneur. Bisa dibilang sebelum Anda bekerja pun kan Anda sudah berobsesi sudah menjual jasa Anda, keahlian Anda untuk memiliki skill ya, bisa dibilang bahasa Indonesia mencukur, bahasa gaulnya ya sekarang barbershop beri istilah barbershop kurang bisa jadi ambisi sih. Memang orang semenjak apal YouTube sebelum rame Cigayeuna gitu. Sebelum rame Cigayeuna. Jadi ningali di YouTube orang luar, video luar negeri tentang cukur, orang tuh datang tersenyum. Terus si tukang cukur lagi tersenyum balik gitu. Sesalaman heula. Indah ieu teh nyukur teh gitu. Pas orang nyobaan ke tempat cukur, biasa kan dicukur ku baru gitu nya. Still leutik. Nyobaan ke tempat cukur. Kok suasana anu aya di YouTube teh henteu beunang di urang gitu. Malahan mah sok baeud datang teh dengan muka penyambutan teh teramah lah gitu di urang teh. Asa teu ngeunaheun gitu. Tapi urang teh asa hayang berusaha kadinya gitu tiba heula lagi. Keur mah deui babaturan. Jeung deui memang anu teu wawuh ge sok jadi babaturan. Sampai intinya berarti tujuan James ini ingin meningkatkan kepuasan pelanggan nomor satu, dan ingin pelanggan itu hanya sebatas pelanggan dan tukang cukur, tetapi jauh dari itu ingin menjadi lebih dekat, menjadi saudara, gitu, menjadi dulur. Nu asalna batur jadi dulur, nu asalna batur jadi balat. Niti nu asalna nyukur jadi balat. Eta filosofinya nah, salah saya balat. Terus kiat-kiatna awal-awalnya kesan-kesannya baheula kapungkur damel karena usaha di bidang jasa barbershop dia. Kesan-kesannya gimana? Wah pasti pertama sih penolakan besar-besaran dari pihak orang tua gitu. Umumna daerah urang anu pola pikirna mainstream. Ya maneh hayang menang duit, ya gawe mek.
ada yang duit ya udah yang beunghang yang buka duit jalan hiji-hijina gawe gitu tuh tingali si itu mah gawe di sambe tuh tingali si itu mah gawe di pertambangan boga ieu jadi itu mereka gitu. Dan ternyata tidak semua orang bisa enjoy menjalani karirna. Aya beberapa memang sukses tajel kurang teh ditinggali kunaon sih manehna bisa sukses di pagawean. Ternyata memang passion di dinya sama dia di pertambangan badak instrumen tah loba badak instrumen jurusan salah satu jurusan di pembangunan instrumen. Memang manehna passionna di dinya matak manehna sukses jeung manehna enjoy di pertambangan gitu. Tapi lamun urang gawe nyagi di pertambangan gaji gede anggar di dilema teh pasti nolak gitu, pasti tenyaman. Ain hartina orang di zona ayeuna orang cicing di zona nyaman justru kerja lo ge edan eling ayeuna orang wirausaha. Kebanyakan mah nyakitu ciga urang nu garawe teh teu enjoy karena paksaan karena orang bukan tua. Paksaan orang tua. Bisa dibilang kan kalau fashion Anda Terus, itu bisa dibilang kalau yang Anda ceritakan hari ini karena berawal dari hobi. Berawal dari hobi. Apabila hobi itu kan yang dilihat mungkin sudah dalam hati, keluar dari hati, suatu hobi itu selalu suka untuk menggerakkan awal sesuatu dari hobi, benar. dari hobi. Dari hobi. Apabila fashionnya diambil dari hobi, Benar. mungkin kan akan enjoy gitu Akan melakukannya, enjoy. nggak akan ada beban. Benar. Nah tapi kan Anda bisa dibilang berpendidikannya dulu jurusan teknik pendingin di STM Pembangunan Bandung, terus sekarang SMK Cimahi. Nah, sama dengan saya. Nah itu Terus saya setelah dari situ Anda melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi, bidangnya desain bisa dibilang ya di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Dan Anda pun kan lulus, alhamdulillah bisa dibilang wisuda. Terus Anda beralih fashion kembali ke kerja di bidang yang sesuai Anda geluti pendidikannya. Pertama desain atau arsitek ya. kan 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Pada saat itu Anda tidak enjoy atau merasa Sebenarnya sih dalam pekerjaannya enjoy. Malah saya bisa bertahan karena passion saya waktu itu. Ada tekanan itu nih, tekanan dari atasan bahwa kita tuh kerja. Yang saya gak enaknya itu waktunya pulang jam 5 sore. Si bos tuh nahan, "Mal, reka mana?" Nyebalik tuh pak, geus we gawe, daek mayar tuh, henteu. Nah, eta nu urang, wah ya si bos teh bener-bener kanu duit pisan gitu. Ieu nate otakna teh jeung urang teresep gitu. Orang tuh dianggap robot, dianggap ieu tah. Didinya orang nu nyieun teh nyaman teh, aya digaweuna mah nyaman selama jeung konsumen, konsultasi gitu resep gitu. Imah teh kudu kieu, wah eta resep. Sampai perakna sampai hasil konsultasi dijadikan sebuah desain gambar gitu di belakang komputer di dalam sketch. Pemilihan warna, pemilihan material bersama konsumen, wah seru lah. Tapi di sisi lain dari manajemennya saya teresep gitu. Ternyata pola pikir si Opos teh sama dengan kebanyakan orang, pola pikir mainstream gitu, dimana uang gitu. Emang duit tapi entong disaklekeun ka dinya lah gitu. Orang teh kudu bisa menikmati gawean orang gitu. Jangan sampai passion orang eleh ku teu boga bati misalnya teh. Abi bae Tumaros. Kang James ieu kan kapungkur dapat gaji di Padamelan menjadi arsitek gunungan. Terus semenjak Kang James ayeuna wirausaha masih sebenarnya buka barbershop ini kan bisa dibilang Kang James kan tidak mendapatkan gaji bulanan. Ya, itu bagaimana perasaan dan kesan-kesan yang dirasakan? Perih sih, apalagi udah punya istri, udah punya anak gitu.
ngerongrong. Kiat-kiat untuk mempondasi sama Kudu memperkuat. bisa nyabaran sih Ron. Intinya kudu sabar. Meyakinkan optimisme yang kuat bahwa orang tinu jalan dia bisa sukses gitu. Bukan hanya dari segi hal mainstream. Karena kan memang Allah menjamin setiap makhluknya ya. Apalagi Kang Jim mah sudah punya anak, sudah punya istri, berarti kan rezeki Kang Jimnya 3. Ya kemungkinan untuk awal merintis bisa dibilang tidak langsung sukses, perlu ada proses. Nah dibalik proses tersebut, maksudnya Kang James ini bisa menguatkan Iman. Seorang istri, bisa menguatkan orang tua. Itu bagaimana Kang James ini maksudnya meyakinkan orang tua dan istri Kang James ini bahwa saya akan berusaha. Lakukan meyakinkannya mengambil perbandingan, mengambil perbandingan di zaman mereka ketika kerja dan di zaman sekarang itu beda jauh. Bolehlah di angkatan ibu sama bapak kerja itu langsung diangkat jadi karyawan tetap. Punya jaminan tuh banyak, bukan hanya gaji per bulan. Ada tunjangan rumah, ada tunjangan pendidikan ya dulu. Ya kalau seperti itu ya mungkin saya juga pasti sekarang masih bekerja di konsultan interior. Masih bisa menikmati kerja sebagai karyawan di perusahaan orang gitu. Kalau ada seperti itu. Ya itu yang saya yakinkan ke orang tua. Terus dari buktinya memang kan di zaman sekarang nggak ada kayak gitu teh, nggak ada, jarang banget lah perusahaan yang punya tunjangan pendidikan, tunjangan perumahan. Malahan kalau nggak salah tunjangan pendidikan sama kesehatan gratis itu sampai 3 anak ya, sampai 3 anak. Kunci kekuatan keyakinan tersebut, yang pertama karena percaya kepada Allah yang Maha Kaya, yang Maha memberikan rezekinya. Selain itu pun keyakinan Kang James ini upamanya dilihat pandangan literatur, membaca buku, pandangan pengusaha sukses atau belajar dari para pengusaha sukses ini, apa yang dilihat dari Kang James, maksudnya melihat mereka ini gitu. Apakah dapat motivasi Besar untuk memperkuatkan Besar. ini? Saya siap, yakin, saya resign dari kerjaan saya dulu dan saya akan berwirausaha, fokus, walaupun merintis dari nol. Atau yang sudah berpengalaman yang dahulu lebih duluan ketimbang Kang Jamal ini kan ada, misalkan kayak sosok yang sudah sukses kayak Ruth Tanjung kan, mungkin Kang Jamal lihat biografinya, kesuksesan mereka, dia yang dulunya cerita bukunya seorang anak singkong gitu kan. Pandangan awal pasti dari teman, sebelum ke tokoh-tokoh seperti Bob Sadino, Khairul Tanjung, banyak lah, pasti dari teman. Salah satunya ini Rahmat Ramdhani. Beliau juga pertama, tapi beliau bagusnya di Jakarta, berintis awal usaha di Jakarta ya, Mandiri jauh dari orang tua. Mandiri gitu. jadi orang tua, terus intinya sih dia udah punya relasi yang kuat di Jakarta. Itu yang enaknya tuh dia kayak gitu. Terus Jakarta perekonomiannya wah pesat. Kenapa saya mau merintis usaha di lembur sorangan, jadi usaha apa? Saya prihatin gitu sama teman-teman di sekitar saya gitu yang punya pola pikir mainstream, dan menurut saya salah besar sih mereka tuh. Sampai kerja harus bayar di sini teh. Edan gitu. Mau kerja bayar dulu gitu. Bayar dulu edan. Supaya diterima gitu. Dan sekarang angkanya sudah fantastis. Dulu 1 juta, sekarang 5 juta. Itu maksudnya calo atau dia bekerja di dalam untuk memasukkan orang atau gimana? Orang dalamnya tuh